Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di Wiltek. Seperti video kemarin waktu membetulkan amplifier ini dari Sony, amplifier DX8 ya. Ini amplifier dari bawaannya Hi-Fi Sony yang kalau nggak salah itu seri DX80 sama DX88, itu sama aja seperti ini. Cuman dia bisa difungsikan dengan menggunakan head unit bawaan kalau terintegrasi dengan head unit bawaan. Dan di sini saya sudah memodifnya supaya bisa digunakan tanpa menggunakan head unit bawaan. Harus dimodif dikit karena kemarin ada yang minta dikasih tahu caranya. Dan di sini udah bisa digunakan kembali karena kemarin rusak, jebol bagian IC STK-nya. Ini saya sandingkan dengan speaker 10 in, agak jauhan speakernya di sana. Loh, suaranya lumayan. Dan di sini ada skala untuk on off. Kalau off dia masih nyala, cuman nggak bisa standby, maksudnya ya nggak on ya, cuman lampunya juga masih nyala. Dan ini ada pilihan ini satelit mode. Dulu waktu pertama masih dioprek itu masih berfungsi untuk semua mode, cuman sekarang yang berfungsi di bagian suruhnya saja mungkin juga mengalami kerusakan, tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa digunakan. Dan sepertinya ini nggak ngefek, walaupun kemarin pas waktu masih normal sepertinya nggak ngefek di suara, nggak terlalu ngefek. Dan untuk cara modifnya seperti ini. Bentar, kamera saya kebawahkan dulu. Oke, bentar. Jadi seperti ini, di belakang sini ada soket ya, soket yang ke head unit utama. Soketnya yaitu jumlah soketnya itu ada 13. Di sini ada yang perlu kita jumper, ada beberapa kaki yang kita jumper, dan ada kaki yang untuk bagian audio in. Dan kita kasih tegangan sekitar 5 volt, cukup 1 ampere aja udah cukup. 5 volt 1 ampere atau 1,5 ampere. Kalau dilihat dari sini mungkin panjenengan agak bingung ya, jadi saya kasih oret-oretan untuk bagian soketnya, mana bagian soket yang harus di jumper dan dikasih tegangan. Oke, di sini sudah saya kasih oret-oretan. Ini sama seperti jumlah kaki soket ini. Kalau diurut dari bawah, ini ada keterangan nomor 1. Jadi zigzag ya, posisinya zigzag. Totalnya itu ada 13 kaki, 13 pin dari 1 sampai 13. Jadi untuk mengaktifkannya dengan memberi tegangan 5 volt di bagian beberapa soket dan penjamperan. Dari nomor urut 1 dia kosong, dari nomor urut 2 kalau dari bawah ini bagian audio in, entah itu R atau L saya lupa, cuman ini bagian audio in. Nomor 2, nomor 3 itu audio ground, nomor 4 itu audio in. Ini untuk input ya, berarti untuk input itu 2, 3 dan 4. 2 untuk in, 4 untuk in, 3 untuk ground. Ini untuk bagian audio in. Dan untuk bagian yang dikasih tegangan agar bisa difungsikan tanpa menggunakan head unit utama, yaitu jumper nomor terakhir 13, nomor 13 ke nomor 5 ke nomor 7, 1 2 3 4 5 6 7.
nomor 13 ke nomor 7 di jumper, dan ini mendapatkan ground supply ya, supply yang 5 volt. Ini untuk ground nomor 13 dan 7. Dan untuk bagian 5 volt positif yang di jumper itu berarti nomor 12, 8 dan nomor 6. Nomor 6 dan 8 di jumper ke nomor 12 di jumper, terus dikasih tegangan 5 volt. Ini sama-sama persis seperti yang di sini, cuman kalau di sini kan saya orangnya jarang suka rapi, saya orangnya, karena seperti nama channelnya Wiltek Pating Krawil Pating Tlektek. Oke, seperti ini untuk modif jumpernya agar bisa digunakan. Dan saya di sini untuk suplainya menggunakan dari charger handphone, karena saya menurunkannya mungkin bisa menggunakan dioda Zener 5 volt beserta R 33 kilo atau berapa ya, karena di sini suplainya lumayan gede, yaitu 32 VCT, dan setelah disearahkan dia akan lebih dari 35 untuk setengahnya ya, maksudnya setengah suplainya. Jadi untuk menghasilkan 5 volt itu sepertinya agak repot kalau menggunakan IC 7805. Jadi saya menggunakan handphone charger untuk mensuplainya. Langsung saya dapatkan saja di bagian input tegangan yang dari PLN. Dan apabila setelah dikasih tegangan dia tidak berfungsi, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, mungkin sama seperti saya waktu pertama kali mengoprek ini, karena saya 2 kali dapat amplifier ini kondisinya sama, matinya itu bukan karena tidak bisa dihidupkan dengan head unit bawaan, tapi setelah saya modif ternyata dia enggak berbunyi, karena di sini R100 ohm, yang ini ada R100 ohm. Bentar, saya ada 2 mainboard seperti ini, sama ini yang kemarin buat gantian ya. Jadi kalau belum ada suara yang dihasilkan, kemungkinan R100 ohm yang ini putus, ini dan yang ini berarti, yang itu dan yang sini. Ini R100 ohm ini putus. Saya 2 kali mendapatkan PH ini, R100 ohmnya putus semua. Jadi semuanya saya ganti, baru dia mau berfungsi, mau mengeluarkan suara. Dan kemarin juga ada yang minta bagaimana supaya tidak tanpa menggunakan suplai tambahan, artinya cukup menghilangkan mutingnya saja. Artinya kalau menghilangkan mutingnya itu sepertinya agak repot, karena otomatis yang difungsikan hanya bagian power amplifiernya, dan kita harus menambah tune control sendiri, karena ini bagian preampnya dia kan nggak ke suplai ya, nggak ke suplai tegangan 5 volt yang untuk mengaktifkan bagian preampnya dan bagian fungsi di atas tadi yang untuk surround mode. Bisa saja untuk menghilangkan mutingnya, cuman itu kita harus penambahan potensio sendiri. Kalau untuk menghilangkan mutingnya cukup mudah caranya. Bentar. Oke, dan jikalau Anda ingin hanya menghilangkan mutingnya saja, yaitu di sini ada transistor. Ini transistor sebenarnya posisinya di bagian sana, yaitu dengan kode komponen Q263.
G263 kode komponennya, dan seri transistornya itu C1841. Tinggal dilepas saja, untuk transistornya dilepas. Dan bagian ini kaki yang saya tunjuk pakai pinset ini dicemper, tinggal dilepas G263 atau transistor C1841, dilepas dari PCB. Dan bagian kaki ini yang bekasnya transistor, PCB nya ini dicemper dari tengah ke sini. Itu untuk menghilangkan mutingnya. IC-nya sudah bisa bekerja tanpa menggunakan 5 volt dari yang di soket ya. Itu sudah bisa bekerja untuk bagian power amplifiernya. Cuman untuk bagian inputnya dia sepertinya juga terputus dengan menggunakan transistor. Jadi inputnya tidak bisa kita ambil dari soket. Kalau hanya untuk menghilangkan mutingnya, jadi inputnya tidak bisa kita ambil dari soket yang di belakang tadi. Untuk inputnya kita ambil dari sini. Di sini ada elko di sini ya. Ini elko input. Cuman di sini keterangannya elko kapasitor. Bentar. Jadi untuk inputnya ada di kaki positif. Di kaki positif elko ini elko dengan kode komponen C251. Ini bagian input audionya. Sebenarnya input audionya di sebelah sini, di runtutan sini. Cuman sepertinya ini transistor sama seperti muting kerjanya. Saat dikasih tegangan 5 volt dia bisa baru menyambung bagian input. Jadi kalau hanya untuk menghilangkan mutingnya, kita harus ngambil audionya dari sini, audio inputnya. Ini untuk sebelah bagian atas dan untuk sebelah bagian bawah, yaitu di bagian elko yang sini. Ini enggak terlalu kelihatan. Bentar, saya menggunakan yang satunya lagi. Jadi untuk input yang satunya lagi diambil dari sini. Itu jikalau Anda hanya menghilangkan bagian mutingnya saja. Ini sudah saya bikin seperti tadi. Cuman saya langsungkan saja bagian R100 ohmnya. Sini input audio. Sini input audio. Dan di jumper bagian sini untuk hilangin mutingnya di G263, lepas. Dan baru kita menambahkan potensio kita sendiri atau modifan. Oke, seperti itu aja dari saya. Semoga trik ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa jangan dipasang speaker dulu untuk bagian output speaker. Barangkali AOC STK-nya jebol, karena kalau jebol yang keluar itu DCO lumayan gede. Sering banyak yang speaker kebakar mengikuti trik ini, karena STK itu suplainya lumayan gede kalau masih bawaan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.